Terlihat, pria ini hanya seperti pria biasa, tapi sebenarnya dia adalah informan kelas nasional. Dia punya kemampuan untuk menyelidiki puluhan gembong narkoboy. Suatu hari, dia dijebak dan dihianati rekannya sendiri. Kakinya diremukkan, bahkan sampai dibakar. Hidupnya dihancurkan dan bahkan dijadikan seorang pecandu. Demi membalaskan dendamnya, dia mulai membuat rencana jenius untuk menjebak semuanya. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Yadang 2025. Seorang pecandu mengamuk di kantor polisi karena tertangkap. Dia diminta untuk dihadirkan seorang pengacara untuk membelanya. Nah, karena tahu bahwa pecandu ini anak orang kaya, polisi di sana menghubungi seseorang. Seorang pria bernama Kangsu lalu datang. Nah, si pecandu ini membawa narkoba sebanyak 0,5 kilogram, jadi mungkin akan ditahan sekitar 5 tahun penjara. Kangsu meminta bayaran yang cukup banyak, tapi dalam bentuk Bitcoin agar tidak ketahuan. Si pecandu ini sepakat asalkan dia ini dibebaskan. Nah, syaratnya dia juga harus memberikan setidaknya 2 kg narkoba itu untuk Kangsu. Jadi Kangsu meminta nama pengedarnya, jadi nantinya polisi juga bisa mengungkap kasus ini. Jadi mereka sama-sama diuntungkan. Beberapa saat kemudian, Kangsu mendekati seorang pengedar lain bernama Changrak yang saat itu membawa 3 kilo narkoboy. Changrak dipaksa menyebutkan 3 nama besar di bisnis narkoba ini jika mau bebas. Kangsu mau nama dari pemasok, distributor, dan juga kurir. Esok harinya, seorang kurir mengantarkan 2 kg narkoba itu ke beberapa orang. Nah, saat akan pergi, mereka tidak sengaja menabrak mobil di depannya. Seorang wanita lalu turun dan meminta mereka untuk keluar. Salah satu dari mereka merasa curiga, dan benar saja ada banyak sekali polisi yang mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka pun berusaha kabur, tapi polisi-polisi itu langsung menyergap mereka. Dari kejauhan, terlihat Kangsu yang terus mengawasi. Kangsu merasa para polisi ini sangat amatir, apalagi para pembeli narkoba ini berusaha tetap kabur. Kangsu dengan cepat menabrakkan mobilnya untuk menghentikan mereka. Bahkan dia dengan entengnya meremukkan mobil mereka. Keempatnya pun akhirnya ditangkap. Kangsu menyebut dirinya sebagai Yadang, yaitu informan khusus narkoboy, di mana dia bekerja di antara pecandu dan juga polisi. Kangsu selalu punya cara agar kliennya dan juga polisi ini sama-sama diuntungkan. Nah, untuk kasus ini, si klien dibuatkan surat bahwa dia bukanlah pecandu, tapi sebagai salah satu tim yang membantu investigasi polisi. Nah, dengan begini, si kliennya ini bisa dengan mudah dibebaskan dan Kangsu mendapatkan bayarannya. Berita tersebut pun jadi sangat besar dan polisi itu mendapatkan promosi. Dulu, suatu malam, Kangsu menjadi supir panggilan. Saat itu kliennya yang mabuk memberikannya bayaran yang cukup besar, tapi Kangsu harus menunggunya. Kangsu diberikan minuman dan ditinggal pergi. Beberapa saat kemudian, Kangsu mulai merasa ada yang aneh. Perlahan, dia mulai kehilangan kesadaran. Beberapa polisi lalu datang dan langsung menangkapnya. Kangsu pun ditahan karena kepemilikan narkoboy. Baru saja masuk sel, Kangsu sudah dipukuli orang-orang yang ada di sana. Seorang jaksa bernama Gu baru saja dimutasi ke sebuah tempat. Di tempat barunya ini, banyak sekali kasus narkoba yang belum terselesaikan. Gu ingin sekali naik jabatan, tapi di Korea ada 2.500 jaksa dan yang mendapatkan kenaikan jabatan hanya 1%-nya saja. Gu mulai mencari cara. Dia mencoba mencari orang-orang yang ditahan karena kasus narkoboy. Kangsu pun dipanggil. Gu yakin bahwa Kangsu ini hanya dijebak. Mungkin dia diberi minuman berisi narkoboy dan ditangkap polisi. Gu yakin bahwa Kangsunya dijadikan korban akal-akalan pihak kepolisian.
Gu akan membantu Kang Su, tapi dia harus menjadi seorang informan. Kang Su mulai diminta untuk menghafal beberapa nama. Gu saat ini mengincar seorang tahanan bernama Ko Hung Sik. Nah, Kang Su ini satu sel dengan Hung Sik. Kang Su diminta mencari tahu siapa saja orang-orang di balik Hung Sik ini. Nah, Gu memberikan saran jika ingin mendekati Hung Sik, setidaknya harus mendapatkan perhatiannya. Suatu hari, ketika Hung Sik sedang latihan, ada seorang pria yang terus saja mengganggunya. Kang Su langsung memukul pria itu dan terjadi pertikaian. Kang Su terus menantang mereka, meskipun dia malah jadi bulan-bulanan. Nah, mulai dari sana, Kang Su ini mulai diperhatikan oleh Hung Sik. Kang Su lalu meminta bantuan Gu untuk memberinya sedikit narkoboy. Kang Su pun menemui kelompok yang memukulinya kemarin dan memasukkan narkoba itu ke salah seorang dari mereka. Saat petugas datang dan melerai mereka, petugas itu mendapati bungkusan narkoba yang terjatuh. Kang Su berhasil membalaskan dendamnya sekaligus masuk ke kelompoknya Hung Sik. Dalam waktu singkat, Kang Su berhasil mengumpulkan nama-nama anggota sindikat yang bertindak atas perintahnya Hung Sik. Hung Sik dan juga anggota-anggota sindikatnya pun ditangkap dan Jaksa Gu mendapatkan promosi jabatan. Kang Su pun dipindahkan ke tahanan lain dan hukumannya diperingan. Mereka berdua merayakan keberhasilan ini. Jaksa Gu menawarkan ke Kang Su untuk tetap menjadi informannya, bahkan setelah dia bebas nanti. Karena Kang Su ini punya bakat menjadi informan. Cuma Jaksa Gu mewanti-wanti agar Kang Su tidak menyentuh barang haram itu sama sekali. Itulah masa lalu dari Kang Su. Di tempat berbeda, ketua tim narkoboy bernama Sang Jae datang ke tempat parkiran karena ada dua orang yang diduga menggunakan narkoboy tapi tidak mau keluar dari mobilnya. Mereka sudah ada di sana selama 3 jam dan karena tidak juga keluar, mobil mereka pun diderek ke kantor polisi. Seorang artis bernama Kim Soo Jin menangis. Dia mengaku hanya meminum obat pelangsing, jadi dia tidak tahu bahwa obat itu adalah narkoboy. Sang Jae memintanya untuk mengaku, alasan itu sudah sangat kuno untuknya. Sang Jae lalu melihat di galerinya Kim bahwa dia berteman dengan Jae Chul, putra presidir grup konstruksi Ilmun yang baru saja bebas karena mendapatkan hukuman percobaan selama 2 tahun karena kasus narkoboy. Sang Jae meminta Kim untuk mengaku, karena jika tidak, maka Sang Jae akan menelpon para wartawan dan menghancurkan karirnya. Sang Jae meminta Kim untuk mengaku dan mengatakan dari mana dia mendapatkan barang itu. Sang Jae tidak peduli dengan para pecandu, dia mengincar bandarnya. Di waktu yang sama, Kang Su menemui Jaksa Gu. Kang Su sangat takjub karena Jaksa Gu mendapatkan jabatan yang sangat bagus di kejaksaan. Cuma Jaksa Gu masih takut karena dia merasa semakin dia di atas, dia harus berhati-hati agar tidak jatuh lagi. Nah, Kang Su lalu menunjukkan jenis narkoboy baru. Narkoboy ini didatangkan dari utara. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya. Selain karena harganya yang sangat mahal, juga karena persediaannya yang sangat terbatas. Nah, beberapa hari yang lalu, ada seorang pecandu yang membawa barang ini dan tertangkap. Kang Su berhasil bernegosiasi dengan polisi dan membantunya bebas. Dan orang itu adalah Jae Chul, putra salah satu konglomerat di Korea. Jika kasus ini diselidiki, Jaksa Gu mungkin akan dipromosikan ke Kejaksaan Pusat dan Kang Su akan jadi informan kelas nasional. Kang Su punya satu nama, yaitu Bos Yom. Di waktu yang sama, Kim juga menyebutkan bahwa narkoba itu dia dapat dari seseorang yang dipanggil Bos Yom. Di sisi lain, Bos Yom datang ke tempat produksi narkobonya, di mana pengurus di sana mengabarkan bahwa hanya bisa memproduksi sedikit. Bos Yom memukul salah satu anak buahnya dan meminta mereka untuk memproduksi narkoba itu lebih banyak lagi. Saat mereka akan pergi, ternyata Sang Jae dan anak buahnya sudah membuntuti. Tiba-tiba Kang Su menelpon Bos Yom dan mengatakan bahwa dia sedang dibuntuti polisi. Mobilnya Kang Su langsung memotong. Kang Su meminta Bos Yom untuk segera kabur.
Dia yang akan mengurus para polisi ini. Bos Yom masih bingung siapa orang yang menelponnya ini. Kang Su berpura-pura sebagai utusannya Yamamoto. Bos Yom masih bingung. Kang Su berteriak memintanya untuk pergi ke stasiun Namdong. Bos Yom pun sampai ke stasiun, tapi para polisi masih mengejarnya. Kang Su lalu meminta Bos Yom untuk pergi ke peron 3, tepatnya di pintu 4. Yom sudah sampai di sana, tapi dia dikepung. Yom memecahkan kaca dan mengancam akan membunuh dirinya sendiri. Sementara Kang Su terlihat santai masuk ke dalam stasiun. Kereta lalu datang. Jaksagu dan anak buahnya langsung menyetrum Yon dan membawanya pergi. Sang Jae sangat marah karena merasa kejaksaan merebut tersangkanya, tapi Jaksagu bisa menunjukkan surat penangkapannya. Sang Jae dan juga anak buahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kejauhan, Sang Jae melihat Kang Su. Dia ingat bahwa Kang Su adalah orang yang memotong jalannya tadi. Nah, anak buahnya ngasih tahu bahwa Kang Su adalah informan nomor 1 kepolisian. Jaksagu lalu bilang, dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh Yom, setidaknya dia akan dipenjara selama 15 tahun. Tapi jika Yom mau sedikit berbicara, mungkin mereka akan melupakan kasus ini. Sementara itu, Sang Jae mencoba menelpon Kim. Ternyata sebelumnya, Kim ini direkrut sebagai informan kepolisian, tepatnya di timnya Sang Jae. Kim hanya diminta menghubungi jika melihat orang-orang yang ada di galerinya. Kim pun memberikan informasi bahwa mereka ada di depan sebuah hotel. Sang Jae bergegas menuju hotel tersebut. Kim diminta untuk segera pergi dari sana, tapi tiba-tiba Jae Chol menggedor pintu mobilnya Kim dan memaksanya masuk ke dalam dan melayani pria berbaju biru. Kim menolak, tapi Jae Chol langsung memberikan bubuk biru itu ke Kim. Beberapa saat kemudian, Jaksagu dan anak buahnya datang ke hotel tersebut. Timnya pun disebar untuk masuk ke dalam. Sementara Bos Yom dibebaskan. Kang Su lalu masuk ke dalam. Dia merekam semua yang ada di sana dengan kamera yang ada di kacamatanya. Kang Su lalu mendengar ada seseorang yang menawarkan sebuah barang. Kang Su memberikan kode ke Jaksagu. Kang Su lalu masuk ke sebuah ruangan, di mana di ruangan itu orang-orang yang memakai bubuk itu mulai menggila. Kang Su juga melihat Kim yang saat itu akan diperkaos. Mereka semua pun ditangkap. Jae Chol dengan santainya menelpon ayahnya dan memintanya untuk mengurus semua ini. Jaksagu merebut telepon itu dan merasa bahwa pria inilah dalang di balik pesta bubuk biru ini. Beberapa saat kemudian, Sang Jae dan anak buahnya datang. Tapi mereka sudah terlambat karena pihak kejaksaan sudah menangkap orang-orang ini. Sang Jae tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia tidak bisa menyelamatkan Kim yang saat itu ditangkap. Di kantornya, Gu dihubungi ketua kejaksaan, tapi Gu tidak mau mengangkatnya. Terlihat di sana ada Jae Chol dan salah seorang pengacaranya. Ternyata ayahnya Jae Chol ini merupakan salah satu calon presiden, di mana pengacaranya menawarkan jabatan yang cukup bagus jika Jaksagu mau membantu menyelesaikan kasus ini. Gu terdiam, dia mulai berpikir. Beberapa saat kemudian, Gu memanggil Bos Yom dan memintanya melupakan apa yang terjadi di hotel tersebut. Gu menawarkan sesuatu untuk Bos Yom. Di waktu yang sama, Kang Su mencoba menghubungi Gu di parkiran, tapi tiba-tiba dia ditabrak anak buahnya Bos Yom. Bahkan kakinya Kang Su diremukkan. Sementara itu, pihak kejaksaan menangkap Sang Jae karena diduga menerima suap dari Bos Yom karena kasus narkoboy. Kembali ke Kang Su, dia yang kesakitan langsung disuntikan bubuk biru. Kang Su menolak, dia terus berteriak, tapi anak buahnya Bos Yom tetap menyuntikkan bubuk biru itu ke tubuhnya Kang Su. Berita lalu menyiarkan tentang Kim, artis pendatang baru yang ditangkap karena kasus penggunaan narkoboy. Kembali ke Kang Su, Bos Yom menusuknya berkali-kali menggunakan jarum suntik. Bos Yom lalu menyiramkan bensin ke kakinya Kang Su dan membakarnya. Semenjak kejadian itu, Kang Su ini jadi seorang pecandu. Dia akan terus mengamuk jika tidak diberikan narkoboy. Kang Su juga ditahan
di suatu ruangan rahasia di dalam diskotik. Saat Sakau, Kang Su berhalusinasi melihat kecoa dan hal itu membuatnya melukai kakinya sendiri. Kang Su mencoba berubah, dia mulai berolahraga untuk melupakan keinginannya menggunakan narkoboy. Tapi suatu hari, salah seorang penjaga di sana yaitu Chang Rak menawari Kang Su ini narkoboy. Untungnya, Kang Su menolak hal itu. Setiap harinya, Kang Su mulai berubah. Sementara itu, Sang Jae mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Tapi setelah melalui persidangan yang cukup panjang, Sang Jae dinyatakan tidak bersalah. Setelah bebas, seseorang bernama Park yang merupakan anggota parlemen salah satu partai mendekatinya dan menanyakan soal kejadian di Hotel Laura Hill setahun yang lalu. Cuma, Sang Jae menolak berkata apapun. Park terus memaksanya. Istrinya Sang Jae tentu marah. Suaminya ditahan karena menyelidiki kasus ini padahal dia jelas-jelas tidak bersalah. Di tempat berbeda, kandidat calon presiden nomor 1 yaitu Cho sedang melakukan kampanye. Di sana juga terlihat Jaksa Gu. Jaksa Gu lalu menemui Jae-chol, di mana Jae-chol meminta Gu untuk mengurus orang bernama Park. Park ini berulah, dia menemui teman-teman dan juga orang-orang yang mengenal Jae-chol untuk mencari informasi. Gu ternyata mengenal Park. Park dulunya seorang wartawan, jadi dia akan sangat sulit untuk diatasi. Cuma Gu punya sebuah ide. Kang yang saat ini ditahan karena kasus penipuan adalah adik kelas dari kandidat presiden nomor 2. Jadi nantinya Kang ini diminta untuk bersaksi bahwa dia mengirimkan sejumlah uang untuk bakal calon nomor 2 sebagai modal kampanye. Nah, jika Kang mau bersaksi bahwa Park lah yang menerima uang itu, maka permasalahan ini akan selesai. Jae-chol pun setuju dengan rencana tersebut. Tapi Gu juga meminta Jae-chol untuk mengurus teman-temannya, jangan sampai mereka membocorkan apapun. Sementara itu, Kim saat ini menjadi kurir narkoboy. Dia meletakkan narkoboy di beberapa tempat. Nah, nantinya jika ada yang membeli, dia akan mengirimkan koordinat lokasinya. Suatu hari, ada seseorang yang meminta Kim menyuntikkan langsung dan pria itu berjanji akan membayarnya lebih. Kim menolak, tapi pria itu mengirimkan foto tangannya yang banyak sekali bekas suntikan. Kim pun setuju dan mereka bertemu di sebuah hotel. Tapi saat akan menyuntikkan narkoba itu, Kim baru sadar bahwa tangan pria itu sangat mulus dan tidak ada bekas suntikan sama sekali. Kim langsung menyetrumnya dan mencoba untuk kabur. Tapi Kang Su ternyata sudah ada di luar dan langsung menghentikan Kim. Di waktu yang sama, Jaksa Gu menemui salah seorang jurnalis, di mana Gu mengatakan bahwa Kang penjahat yang menggelapkan dana 10 miliar won itu ternyata ada hubungannya dengan bakal calon nomor 2, di mana uang itu digunakan untuk kampanye. Dan anggota parlemen Park lah yang jadi perantaranya. Jaksa Gu juga bilang bahwa dia punya semua buktinya. Si jurnalis itu pun setuju dan akan memberitakan hal ini. Sementara itu, Sang Jae menemui rekannya dan menanyakan keberadaan Bos Yom. Tapi setelah kejadian itu, ternyata Bos Yom ini sudah menghilang entah kemana. Hidupnya Sang Jae sudah hancur, bahkan dia harus menjual rumahnya untuk membayar pengacara agar dia bisa bebas. Dia ingin membalaskan dendamnya, tapi rekannya ini meminta Sang Jae untuk memikirkannya lagi, karena dia akan kesulitan untuk menghadapi seorang jaksa. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan. Sang Jae yang melihat Kang Su langsung berlari ke atas. Kang Su ingin menawarkan sesuatu ke Sang Jae, tapi Sang Jae tidak peduli. Dia terus memukuli Kang Su. Kang Su mencoba menjelaskan bahwa mereka ini sama-sama dijebak, tapi Sang Jae tidak percaya. Cuma ketika melihat Kim, Sang Jae sedikit lebih tenang. Kang Su lalu menunjukkan bekas luka bakar di kakinya yang disebabkan oleh Bos Yom. Jadi, mereka ini punya musuh yang sama. Kim lalu menunjukkan fotonya Jae-chol. Jae-chol inilah yang memberikannya narkoboy.
Jecol juga anak kandidat presiden nomor 1. Kang Su sekarang mulai paham kenapa Jaksa Gu mengkhianatinya. Ternyata semua ini demi melindungi anak dari kandidat presiden terkuat. Dulu, Kang Su pernah merekam saat penangkapan Jecol di Hotel Laura Hill. Dan saat ini, rekaman itu ada di tangannya Bos Yom. Nah, Bos Yom saat ini menjual bubuk birunya ke Jepang. Dulu, tempat produksi itu milik orang lain. Tapi karena sudah membantu menyingkirkan Kang Su dan juga Sang Jae, Bos Yom mendapatkan hadiah berupa tempat produksi narkoboy tersebut. Satu-satunya cara untuk membuat Bos Yom ini keluar hanya dengan mencegah distribusi bubuk birunya. Kim juga mendapatkan informasi bahwa Jecol mengadakan pesta Jumat nanti. Nah, Kim ini masuk ke dalam daftar tamunya. Mereka bertiga pun sepakat untuk bekerja sama. Sang Jae dan juga Kang Su lalu menemui Haknam, wanita yang bertanggung jawab di tempat produksi bubuk biru. Awalnya, Haknam ini menolak karena itu sama saja mengkhianati anak buahnya. Tapi ketika Sang Jae menjelaskan bahwa mereka hanya akan menangkap Bos Yom, Haknam pun langsung berubah pikiran. Haknam diminta mencari informasi di mana tempat pendistribusian bubuk biru itu. Haknam menjelaskan bahwa bubuk biru itu sampai dari Jepang menuju pelabuhan Incheon. Lalu dari pelabuhan Incheon akan dibawa melalui truk perusahaan belut milik Yamamoto. Selama perjalanan dari Incheon ke Busan, truk itu hanya akan berhenti satu tempat makan karena supirnya suka sekali makanan di sana. Nah, menurut informasi, truk itu akan tiba Jumat ini. Sementara itu, si jurnalis mulai memberitakan tentang suap yang diterima kandidat presiden nomor 2. Di waktu yang sama, Sang Jae dan juga Kim mempersiapkan kamera tersembunyi di dalam tasnya. Kang Su lalu datang bersama dengan Chang Rak. Chang Rak diminta untuk mengantarkan Kim ke tempat pesta tersebut. Kang Su dan juga Sang Jae lalu pergi ke tempat makan yang dimaksud. Sang Jae ingin langsung menyergap mereka, tapi Kang Su bilang jangan. Mereka harus punya rencana agar semua ini bisa berjalan dengan mudah. Kang Su lalu naik ke mobil pengantar belut itu. Dia mencoba menarik paket bubuk birunya, tapi kesulitan. Si sopir lalu tiba-tiba keluar dari rumah makan. Sang Jae memberikan kode ke Kang Su. Sebuah mobil lalu mendekat, dan orang yang keluar dari mobil itu adalah Bos Yom. Sang Jae terlihat sangat marah. Dia bahkan seenaknya masuk ke dalam rumah makan tersebut. Kang Su kembali ke mobil. Dia bingung ketika tahu Sang Jae tidak ada di sana. Kang Su mengambil gerinda dan mulai memotong kontainer tersebut. Di dalam, tanpa persiapan sama sekali, Sang Jae langsung masuk dan menemui Bos Yom. Kedua anak buahnya Bos Yom langsung menyerangnya. Kesempatan itu digunakan Yom untuk kabur. Sang Jae menembak salah satu kaki mereka dan menghajar keduanya. Bos Yom yang keluar melihat belut-belut yang ada di truk berjatuhan. Bos Yom langsung masuk dan menghajar Kang Su. Singkatnya, Bos Yom berhasil ditangkap. Bos Yom digantung terbalik hingga pada akhirnya dia mengatakan bahwa rekaman videonya dia simpan di jam tangannya. Rekaman itu pun berhasil mereka dapatkan. Sekarang tinggal menunggu rekamannya dari Kim. Sementara Kim ada di sebuah kapal. Di sana mereka semua berpesta bubuk biru. Kim berhasil merekam saat Jecol menggunakan bubuk biru tersebut. Kim buru-buru pergi ke kamar mandi dan mengirimkan pesan bahwa dia sudah merekamnya. Kang Su lalu menghubungi Chang Rak. Chang Rak pun menghubungi kejaksaan dan mengatakan bahwa dia melihat ada beberapa orang yang melakukan pesta narkoboy. Sementara Bos Yom dibawa ke kantor polisi. Kang Su menanyakan apakah ini semua didalangi oleh Jaksa Gu. Bos Yom membenarkan hal itu. Di waktu yang sama, publik jadi heboh karena pemberitaan tentang suap yang diterima kandidat calon nomor 2. Anak buah Jaksa Gu lalu masuk dan memberitahukan bahwa ada laporan tentang kasus pesta narkoboy di pelabuhan Eclipse. Jaksa Gu langsung menelpon Kejaksaan Pusat dan meminta untuk tidak melaporkan hal ini ke polisi air. Dia sendiri yang akan mengurusnya. Jaksa Gu juga menelpon Jecol dan memintanya pergi dari sana karena saat ini dia sedang dijebak. Jecol lalu melihat ke arah Kim. Sementara Bos Yom
diserahkan ke rekannya Sang Jae. Dia juga menunjukkan bukti 5 kg narkoboynya. Nah, saat Sang Jae ini pergi, rekannya ini ternyata melaporkan hal itu ke Jaksa Gu. Bahkan, dia juga melaporkan bahwa Sang Jae bekerja sama dengan Kang Soo. Tidak cuma itu saja, mereka bekerja sama dengan Kim, artis pendatang baru yang dulu juga mereka tangkap. Di waktu yang sama, Jae-chol dan teman-temannya langsung pergi dari kapal miliknya. Jae-chol meminta semua teman-temannya untuk bersembunyi sampai pemilihan selesai. Jaksa Gu menelpon Jae-chol, mencoba memperingatkannya, tapi telepon itu tidak diangkat. Kim buru-buru pergi dari sana sebelum Jae-chol ini sadar. Kim langsung menghubungi Kang Soo dan mengatakan bahwa mereka berhasil keluar dari sana. Tiba-tiba, mobil yang ditumpangi Kim terbalik. Sang Jae bingung karena teleponnya tiba-tiba terputus. Kim masih hidup, tapi bodyguardnya Jae-chol langsung membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Sang Jae dan juga Kang Soo datang ke TKP. Mereka semua bingung melihat mobilnya Changrak yang terbakar. Dari sini Kang Soo mulai sadar bahwa mereka bisa saja dibunuh sewaktu-waktu. Kang Soo mulai menyerah, toh Sang Jae juga sudah mendapatkan apa yang dia mau, yaitu menangkap Bos Yom. Nantinya, Kang Soo akan mengupload video tersebut di internet dan kabur dari Korea. Sang Jae menolak, terus apa artinya pengorbanan Changrak dan juga Kim? Setidaknya, mereka harus menepati janji untuk menangkap Jae-chol demi membalaskan dendamnya Kim. Kang Soo lalu bilang bahwa mereka tidak punya cukup bukti, tapi Sang Jae percaya bahwa Kang Soo adalah informan hebat. Sementara itu, Jaksa Gu menemui Jae-chol. Setelah melihat HP-nya Kim, Jae-chol jadi tahu bahwa dia bekerja sama dengan Sang Jae dan juga Kang Soo. Jae-chol tentu marah, katanya Jaksa Gu sudah membereskan mereka. Tapi kenapa mereka bisa dengan mudahnya menjebaknya? Jaksa Gu gantian marah ke Jae-chol. Di masa-masa penting seperti ini, bisa-bisanya dia malah berpesta narkoboy dengan santainya. Jae-chol diminta untuk diam. Jaksa Gu yang akan membereskan semuanya. Jaksa Gu mendapatkan pesan tentang video penangkapan waktu itu. Dia juga ditelepon oleh Kang Soo. Jaksa Gu langsung menemuinya. Jaksa Gu meminta Kang Soo untuk menyerahkan rekaman itu. Kang Soo menolak. Setahun yang lalu, teganya Jaksa Gu ini mengkhianatinya. Padahal Kang Soo sudah melakukan banyak hal untuk Gu. Gu mengancam Kang Soo untuk menghentikan semua rencana bodoh yang akan dia lakukan. Kang Soo hanya tertawa. Gu diminta untuk melihat ending dari semuanya. Esok harinya, Kang Soo menemui Haknam. Kang Soo memiliki 25 kg bubuk biru yang dia ambil dari truknya Bos Yom. Kang Soo meminta Haknam menukarkannya dengan uang dan kapal menuju ke Tiongkok. Sementara anak buahnya Jaksa Gu mulai mencari keberadaan Kang Soo. Tapi tiba-tiba Haknam menelpon Jaksa Gu dan memberitahu di mana lokasinya Kang Soo. Tapi dengan syarat Haknam bisa mengambil kembali wilayahnya yang kini dikuasai Bos Yom. Haknam lalu bilang bahwa saat ini Kang Soo pergi menemui Park untuk menyerahkan rekaman videonya. Sementara itu, Sang Jae meminta rekaman video tersebut. Dia sendiri yang akan menemui Park. Sang Jae lalu masuk, tapi dia dihalangi oleh para bodyguardnya Park. Sang Jae berteriak dengan harapan Park mendengarnya, tapi memang karena kondisi tempat itu sangat ramai, Park tidak melihatnya. Sialnya, Sang Jae malah dihentikan orang-orang dari kejaksaan. Rekaman videonya pun berhasil direbut oleh mereka. Jaksa Gu lalu bertanya, di mana Kang Soo berada? Cuma Sang Jae tidak mau menjawab. Malam ini akan ada debat kandidat calon presiden. Rumor tentang putra kandidat nomor 1 yang menggunakan narkoboy pun mulai menyebar. Jaksa Gu berpikir keras. Jurnalis kenalannya pun dipanggil. Jaksa Gu seperti punya rencana gila. Malam harinya, Jae-chol mendapatkan informasi bahwa berita akan menyiarkan tentang video penangkapannya Jae-chol di hotel setahun yang lalu karena penggunaan narkoboy. Jaksa Gu lalu menghubungi Jae-chol dan memintanya untuk bertemu. Jaksa Gu lalu menghubungi jurnalis dan mengatakan bahwa Jae-chol akan datang ke kejaksaan untuk menyerahkan diri. Kang Soo yang melihat berita tersebut pun tertawa. Jadi gini,
Jaksa Agung mengkhianati semua orang. Jaksa Agung lalu menemui Sang Jae. Sang Jae akan dibebaskan dan bisa bertugas lagi di kepolisian asalkan dia ngasih tahu di mana keberadaan Kang Soo. Sang Jae hanya diam. Jaksa Agung mengancam sambil menunjukkan video istri dan juga anaknya Sang Jae. Sementara itu, Jae-chol datang ke kejaksaan. Puluhan pers ada di sana. Salah satu dari mereka menanyakan apakah benar rumor yang mengatakan bahwa Jae-chol ini seorang pecandu. Jae-chol sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat seenaknya. Jae-chol lalu masuk ke dalam. Di waktu yang sama, Gu kembali menemui Sang Jae. Sang Jae meminjam koreknya Jaksa Agung untuk merokok. Dia pun setuju dan memberikan koordinat lokasinya Kang Soo. Jaksa Agung lalu meminta Bos Yom untuk menghabisi Kang Soo. Sementara itu, Jae-chol dipaksa untuk melakukan tes urin. Jae-chol sangat marah, mengira dirinya ini dijebak. Tapi tiba-tiba, anak buahnya Gu memberikan urin ke Jae-chol. Jae-chol lalu berpapasan dengan Sang Jae. Jae-chol diminta untuk bersantai. Dia masih mengurus kesepakatan dengan pengacaranya. Gu bilang dia melakukan ini semua dengan penuh perhitungan. Setelah debat selesai, hasil tes urinnya akan keluar dan Jae-chol akan dinyatakan negatif. Besok, berita tentang kasus suap yang diterima Park akan ditayangkan lagi beserta bukti-buktinya. Nah, dengan begini, kandidat nomor 2 akan turun pamornya dan ayahnya Jae-chol yang akan menjadi kandidat terkuat. Beberapa saat kemudian, orang-orang penting di kejaksaan datang termasuk Jaksa Agung. Mereka merayakan hal ini. Jae-chol lalu ingat bahwa ayahnya sebentar lagi akan tampil. Jadi Jae-chol izin untuk menyalakan TV-nya. Ayahnya Jae-chol bilang di acara debat tersebut, jika anaknya terbukti menggunakan narkoboy, maka dia akan langsung mundur dari pencalonan. Tiba-tiba, pembawa acara memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa ada video yang saat ini sedang viral di YouTube. Di waktu yang sama, Bos Yom dan anak buahnya sampai di tempat yang dimaksud. Di sana ada mobilnya Kang Soo yang terparkir. Tapi ketika anak buahnya Bos Yom mendekat, dia langsung ditusuk anak buahnya Haknam. Bos Yom pun dibunuh beserta semua anak buahnya. Kembali ke Jaksa Agung, ternyata video yang sedang viral saat itu adalah video siaran langsung saat Gu dan juga Jae-chol sedang berbicara tadi. Semua orang jadi tahu bahwa Gu menukarkan urinnya Jae-chol dengan milik orang lain dan akan menjebak Park agar kandidat nomor 2 kalah. Mereka semua panik. Gu lalu melihat keluar jendela. Ternyata dari tadi Kang Soo ada di sana merekam mereka semua. Semua orang mulai membahas kasus ini. Gu di sini bingung bagaimana mereka bisa mendengar percakapan ini padahal Kang Soo merekam dari kejauhan. Nah, di sini Gu baru sadar bahwa korek miliknya tadi sudah ditukar oleh Sang Jae dengan korek yang ada alat penyadapnya. Memang sejak awal Kang Soo ini yakin orang-orang penting di kejaksaan akan berkumpul. Kang Soo juga yang meminta Haknam menelpon Jaksa Agung seolah-olah mengkhianatinya. Jaksa Agung berlari secepat mungkin ke gedung sebelah. Dia marah ke Kang Soo karena sudah merusak karirnya. Tapi Kang Soo dengan mudahnya membanting Jaksa Agung. Kang Soo lalu pergi dari sana. Yang tersisanya teriakan putus asa dari Jaksa Agung. Beberapa hari kemudian, ayahnya Jae-chol melakukan konferensi pers. Tapi semua orang terlanjur untuk membencinya. Sementara Sang Jae menangkap Jae-chol yang saat itu sedang memakai narkoboy. Jae-chol mulai menggila. Dia bahkan melompat dari kamar hotelnya dan tewas. Jaksa Agung juga ditangkap karena kasus ini. Waktu berlalu, Kang Soo menemui Yamamoto dan mengambil uang hasil penjualan bubuk birunya. Tiba-tiba, mereka disergap oleh kepolisian. Kang Soo buru-buru kabur membawa uangnya. Sang Jae menembakkan pistolnya. Kang Soo menawarkan akan membagi uang itu. Sang Jae pun sepakat, tapi dia malah memborgol tangannya Kang Soo. Kang Soo tentu kesal karena dia ikut dijebak. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Yadang 2025. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.